kita mau masuk ke grup selanjutnya nih teman-teman. Itu ada grup Neraspere teman-teman. Dari grup Neraspere boleh raise hand teman-teman. Oke, di sini udah ada ada 16 nih. Teman-teman ada 16 ya semuanya dari Neraspere. Berapa? Iya betul Kak, ada 16 orang. Oke, tapi di sini yang raise hand 17 nih teman-teman. Dari teman-teman yang lain. Oke, benar. Ya udah, kalau gitu teman-teman 15 menit dimulai setelah teman-teman presentasi waktu dan layar. Aku persilakan, semangat teman-teman. Terima kasih Kak. Oke. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, gimana nih, masih semangat nggak last presentation lo hari ini? Aku tahu kok kalian pasti beberapa hari ini nih banyak yang begadang ya kan? Harus tetap semangat ya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan juga. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjut, kita mau apa lagi nih, Kak Safa? Nah, sebelumnya mulai pembahasan kita kenalan dulu yuk. Kami dari Nerasi. Kami merupakan tim gabungan dari 3 program yang berbeda nih. Ada dari website, kemudian ada mobile, dan juga EEA. Nah, setelah perkenalan dari Kak Safa, aku mau nanya nih, di lingkungan sekitar kalian masih banyak nggak sih oknum-oknum yang buang sampah sembarangan? Atau malah sampahnya masih campur aduk dan asal buang di tempat sampah? Masih. Wah, masih banyak juga ya, Kakak. Ternyata kasus kayak gitu ada salah satu TPS yang ada di Yogyakarta bernama TPS Piungan yang ditutup oleh pemerintah di bulan Mei lalu karena sudah dipenuhi oleh gunungan sampah. Nah, ditutupnya TPS ini, pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk mengelola sampahnya secara mandiri di rumah. Nah, Kak Airin, jadi menurut hasil wawancara user persona kita, yaitu Kak Laila, sampah di sana tuh masih campur-campur. Sayang banget kan kalau sampah tersebut nggak dimanfaatkan untuk didaur ulang jadi produk yang lebih baru. Lebih kerennya lagi, kita dapat ikut berkontribusi dalam mengurangi penumpukan sampah loh. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman udah pada tahu belum nih cara daur ulangnya? Atau udah tahu tapi masih bingung dan takut dengan cara daur ulangnya? Masih bingung Kak? Wah, masih banyak ya yang mesti bingung, Kak Iqbal. Karena masih banyak yang bingung. Yuk, teman-teman, kenalan dengan kelompok kami nih, yaitu Ecosphere. Ecosphere itu apa sih, Kak Febri? Jadi, Ecosphere merupakan platform yang menggunakan teknologi untuk membantu Laila dan teman-teman dalam mengelola sampah. Di sini, kita membuatnya menjadi sebuah aplikasi dan website yang berkolaborasi dengan AI loh. Wah, keren sekali nih. Lalu bagaimana ya implementasi AI pada mobil dan websitenya? Nah, next question tuh Kak Sari. Jadi nantinya dari mobile kita bisa memindai sampah yang akan dideteksi melalui teknologi dari AI untuk mengetahui informasi dari sampahnya yang akan diarahkan untuk membuat satu produk daur ulang dari sampah tersebut. Nah, di mobile juga kita bisa mendapatkan edukasi yang menarik mengenai sampah sehingga kita dapat membangun kesadaran diri bahwasanya sampah kita merupakan tanggung jawab kita sendiri. Bukan hanya itu Pak Erin, di mobil kita juga saling sharing dengan pengguna lain mengenai sampah dan ide-ide untuk mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Selain itu, di mobil juga kita menjadikan fitur mat yang menampilkan TPS terdekat. Lalu, Kak Anggi, untuk yang di website, apa aja sih fitur-fiturnya? Seru loh Kak Irin, dari mobil tadi di website Ecosphere
Ada edukasi yang kami kemas semenarik mungkin untuk teman-teman semua dan ada forum komunitas untuk bertukar pikiran nih sama teman-teman lainnya. Tentunya ada maps juga untuk menemukan TPS-TPS terdekat. Dan satu lagi, di mana ini udah kayak ke semua orang ya, karena selalu dicari-cari juga, yaitu chatbot. Nah, di website kami ada juga loh, yaitu namanya EcoBot yang teman-teman semua bisa pakai untuk bertanya-tanya seputar sampah-sampah. Menarik banget nggak sih, Alvin? Wah, keren juga ya. Bisa sangat membantu untuk mengurangi penumpukan sampah. Oh iya, kemarin AI sendiri nih, itu jelasnya bagaimana ya? Lalu, pasti kegunaannya? Nah, jadi Alvin, Ecosphere, perkenalkan ini adalah Ecosphere AI, teman baru kamu nih dalam menjaga sebuah lingkungan. Nah, bayangin nih, kalau kamu itu punya nantinya asisten pribadi yang bisa memberitahu kamu tuh, jenis sampah apa sih yang kamu pegang? Nah, hanya dengan motretnya saja nih, keren kan? Nah, cukup buka aplikasinya, ambil foto sampahnya, dalam sekejap, Ecosphere akan memberitahu kamu apa jenis sampahnya dan bagaimana cara tepat mengelolanya. Nah, dengan Ecosphere ini, kamu tidak hanya membuang sampah, tapi juga belajar nih. Setiap kali kamu memilah sampah, Ecosphere memberitahu kamu fakta menarik dan tips berguna lainnya. Nah, bukan hanya itu nih Kak Baren. Dan apa sih yang terbaik dari Ecosphere ini? Ecosphere ini sangat mudah digunakan nih Kak Baren. Tidak peduli jika kita anak muda yang gaul atau juga golongan orang tua yang baru kenal smartphone, Ecosphere ini sangat ramah untuk semua usia yang dikarenakan pada bagian interface-nya yang sederhana, serta juga intuitif tentunya. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam menggunakan Ecosphere ini. Nah, karena itu kita juga tidak perlu menjadi ahli teknologi dulu dalam menggunakannya. Istimewanya AI Ecosphere itu apa sih? Nah, AI Ecosphere itu benar-benar istimewa loh Kak Iqbal. Bayangkan, kamu punya teman pintar yang selalu tahu cara tepat mengolah sampah. Dengan kemampuan membedakan 6 jenis sampah dengan akurasi 97%. Benar-benar jenius kan? Nah, selain cerdas, AI Ecosphere juga sangat gesit. Hanya dengan memotret sampah menggunakan smartphone entry level, kamu sudah mendapatkan jawaban dengan sekejap mata. Jadi, kakak tidak perlu khawatir dengan spesifikasi perangkat yang tinggi. Yang lebih hebatnya lagi, AI Ecosphere terus belajar dan beradaptasi loh. Dengan pembelajaran adaptif ini, AI Ecosphere memastikan akurasi yang konsisten, bahkan untuk jenis sampah yang baru atau yang unik sekalipun. Tapi tanya itu kawan, Ecosphere juga memiliki EcoBot AI yang juga tersedia pada website loh. Perkenalkan nih chatbot kami, yaitu teman belajar kalian yang seru. Kalian bisa mencari pertanyaan seputar hal sampah, daur ulang, dan juga informasi mengenai Ecosphere. Seluruh informasi yang Anda butuhkan bisa saja tersedia di sana loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai gaya hidup drama lingkungan bersama EcoBot. Wah, menarik sekali ya untuk digunakan. Teknologinya canggih, punya tujuan yang mulia untuk mengurangi penumpukan sampah pula. Bisa jadi tempat cari inspirasi nih untuk mengolah sampah yang ada di rumah. Yap, betul banget. Kan lumayan nggak sih, barang yang awalnya sampah bisa kita buat jadi produk yang bermanfaat. Bersama Ecosphere, mari kita buat dunia lebih bersih. Nah, tunggu apa lagi? Yuk teman-teman, mari bangun kebiasaan baru demi menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Kalau bukan dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? Jadilah bagian dari solusi masalah sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ecosphere! Nah, sebelum kita akhir ini, yuk kita bersama-sama menyaksikan video perkenalan kita. Silakan. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Namun, di balik keindahan tersebut, ada masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan kita. Setiap hari, Indonesia menghasilkan lebih dari 175.000 ton sampah. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Tanpa tindakan yang nyata,
Untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, peningkatan tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah Piungan di Bantul, Yogyakarta akan ditutup permanen pada April 2024 mendatang. Inilah pemandangan dari ketinggian lokasi tempat pembuangan akhir sampah Piungan, Bantul, Yogyakarta yang telah beroperasi mulai tahun 1996. Lahan seluas Setiap dari kita memiliki peran dalam mengatasi masalah sampah. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membawa perubahan yang besar. Dari sampah organik hingga plastik, setiap jenis sampah membutuhkan penanganan yang berbeda. Oleh karena itu, memiliki edukasi mengenai pemilahan dan juga daur ulang sampah menjadi hal yang sangat penting. Kini telah hadir aplikasi klasifikasi dan edukasi sampah, Ecosphere. Aplikasi yang dapat memberikan arahan untuk kita memulai kebiasaan mengelola sampah secara mandiri, serta memberikan inovasi dalam pengolahan sampah. Cukup ambil foto sampah, dan aplikasi akan mengidentifikasi jenis serta memberikan panduan tentang cara mengolahnya. Edukasi merupakan kunci untuk perubahan jangka panjang. Tidak hanya klasifikasi, Ecosphere hadir untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai sampah. Dengan mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan manfaat teknologi yang inovatif, mari bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap bersih dan indah untuk generasi yang akan datang. Bergabunglah bersama kami untuk membuat perubahan. Kunjungi website Ecosphere, unduh aplikasi hari ini, dan jadilah bagian dari solusi masalah sampah di Indonesia. Ecosphere, reducing waste, preserving our world. Nah, karena tadi udah dimulai nih, maka juga akan diakhiri ya teman-teman. Tapi kalau diakhiri tanpa mulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Dan Expert pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, thank you teman-teman, gokil, keren banget ya. Kita kasih aplaus dulu teman-teman buat kelompok Nerasfere teman-teman. Waduh, keren banget nih teman-teman. Dari awal aku tuh udah dibuat pangling loh teman-teman. Tadi dari grup sebelumnya tuh udah, wah keren ya gitu. Muncul lagi di grup ini, waduh aku gak bisa berkata-kata ya teman-teman ya, karena teman-teman kelihatannya udah keren banget. Aku apresiasi dari segala sisi ya teman-teman, mulai dari presentasinya itu keren banget ya teman-teman, pitchingnya sangat-sangat memukau hari ini teman-teman, sangat berbeda dengan pitch biasanya ya teman-teman. Kelihatan banget nih, ini udah well prepare ya teman-teman ya. Oke, kemudian juga untuk PPT-nya tuh juga udah bagus banget ya teman-teman ya, video showcase-nya juga keren teman-teman, itu untuk suaranya jelas dan juga untuk videonya kualitasnya juga udah bagus teman-teman, dan sangat cocok nih untuk diiklankan ya teman-teman. Udah bisa nih teman-teman taruh di layar di tepi-tepi jalan itu ya teman-teman ya, untuk promosiin produknya teman-teman. Oke, kemudian juga MVP-nya tuh udah ke highlight banget nih teman-teman. Aku rasa ini tuh wah bagus banget ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nah untuk mungkin teman-teman udah selesai nih untuk proyeknya. Aku mau tanya nih teman-teman, kira-kira dari teman-teman tuh untuk future development-nya tuh ada gak sih teman-teman? Atau enggak kak, udah cukup sampai sini aja gitu? Gimana nih teman-teman? Kalau dari kita jujur pengen sih Kak untuk lanjut ke future development-nya. Mungkin itu bisa masih dibahas lagi sih Kak untuk kedepannya. Oke, ini kan kalau mau lanjutnya masih dibahas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nih teman-teman ada rencana untuk lanjut, atau misalnya ini itu bakal diadopsi nih teman-teman untuk dilanjutkan. Kira-kira dari teman-teman
ada nggak udah planning belum future development untuk produk teman-teman ini? Izin ya Kak ya, saya bantu jawab. Jadi kalau future development kami sih pengen ya, kalau kami itu nanti suatu saat itu kayak meng-hiring kayak komunitas-komunitas yang peduli, yang langsung kayak Pandawara atau dan sebagainya untuk ikut berkontribusi ke dalam aplikasi ini. Dan ya kita lihat kan yang sekarang-sekarang ini banyak berita lagi ya kan, udah di masyarakat Indonesia belum aware nih sama keadaan lingkungan sekitarnya. Nah kami jadi future-nya lebih ke sana sih, meng-hiring komunitas dan juga stakeholder lainnya. Oke, keren. Oke, thank you ya, Baren. Oke, teman-teman. Nah, aku mau tanya juga nih, kayaknya dari suatu yang bagus banget itu pasti ada apa ya, kita bilang ada hambatan-hambatannya. Jadi, apa aja sih kendala teman-teman selama mengerjakan proyek teman-teman ini? Boleh dikasih tahu dong. Ya, terima kasih. Kalau dari AI-nya sendiri ya, itu kami sejauh ini memang benar-benar dari ngulik ya. Jadi kayak mulai dari gimana cara teknis deploy-nya. Nah itu kami benar-benar belajar benar-benar dari nol sampai diskusi sama mentor sampai tengah malam gitu. Ya, iya banyak sih kenangan-kenangannya lah kalau dibilang. Ya mungkin yang paling keren itu mungkin hackernya sih. Hackernya terus boleh diceritain. Oke, jadi banyak kendala di hackernya ya. Oke, tapi untuk sejauh ini, kalau untuk kontribusi kelompok gimana? Aman nggak teman-teman? Atau ada juga nih batu-batu kecil di dalam pengerjaannya nih teman-teman? Aman sih Pak. Oke, kalau gitu berarti ini untuk PM-nya bagus ya teman-teman ya, berarti bisa ngehandle nih teman-teman semua, berapa orang nih di sini, rame banget gitu kan. Oke teman-teman, sampai jadilah project teman-teman ini. Oke, aku say thank you banget ya teman-teman untuk usaha teman-teman selama di Mesip ini, udah 3 bulan ya teman-teman, dan juga untuk presentasi yang keren hari ini, aku apresiasi banget teman-teman, dipertahankan teachingnya teman-teman, kalau bisa diimprove lagi gitu ya teman-teman. Tapi sejauh ini udah bagus banget. Oke, itu aja mungkin dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Agis, boleh Kak Agis? Oh ya, boleh dikit. Thank you Kak Olive. Bubur-bubur diaduk-aduk, keren banget Nerosphere. Sorry Baren. Kita harus jadi image ya guys ya. Oh ya, keren banget Nerosphere atas presentasi. Wah, agak presentation ya guys ya. Wah, agak presentation. So, kita sangat-sangat terhibur sekali dengan presentasi dari teman-teman, dengan storytellingnya yang agak lumayan. Kayaknya udah di prepare ya storytelling untuk presentasinya ya. Gua agak cukup ngakak tadi pas kalian presentasi dengan storytellingnya. Terus juga semua tadi udah dibahas ke Olive juga ya, terkait feature development-nya juga. Jadi aku mungkin nggak terlalu banyak feedback dan saran buat teman-teman semua. Everything was going good ya sampai sejauh ini. Mungkin aku ada satu saran aja buat teman-teman tadi terkait future development. Tadi kalian tuh Baren bilang mau collab dengan Pandawara Group ya, sesuai ekspektasi nggak bang? Wah sesuai ekspektasi, keren kali nih Berli. Ini sangat sesuai di luar ekspektasi sih sebenarnya, nggak sesuai. Kupikir nggak selesai kan? Rupanya selesai. Karena salah aku pas speed kalian ada beberapa kendala ya, jadi agak sulit gitu. Nah balik lagi terkait future development, mungkin dari Baren tadi kayak kalian boleh tuh collab sama volunteer atau komunitas pecinta lingkungan ya. Kayak Pandawara Group kan dia ngebersihin sampah kan, kalian yang milah sampahnya guys, kalian ikut turun guys ke sungai gitu guys. Jadi kalian ikut turun bawa aplikasi kalian scan, kak ini sampah yang plastik dipisahin gini. Atau mungkin itu terlalu bigger banget ya. Atau mungkin kalau misalnya hal kecil yang mau kalian lakuin, mungkin kalian bisa sesimpel kalian itu mungkin coba sosialisasikan aplikasi kalian tuh ke instansi terkait, misalnya dinas kebersihan, atau mungkin di sekolah-sekolah, atau mungkin di tempat kebersihan umum gitu.
Tadi sih aku pikirnya mungkin kalau kalian mengembangkan aplikasinya itu ke IoT. Jadi kalau misalnya aplikasi kalian itu berbasis IoT, jadi di tiap tong sampah atau di tempat tong sampah umum itu orang itu bisa nge-scan sampah yang mau mereka buang dan mereka bakal tahu jenis sampahnya apa, terus tinggal dimasukin ke tempat sampah berdasarkan jenisnya yang disediakan. Boleh bang, kasih dananya. Boleh, itu makanya aku bilang kalian bisa cari investor guys, kalian bisa ngembangin aplikasi kalian guys. Kalau misalnya kalian presentasi ini ke instansi kayak dinas kebersihan, Pak kita punya aplikasi ini bisa membantu orang tidak membuang sampah atau bisa membantu orang untuk menjaga lingkungannya gitu. Dikasih tahu kalian, kasih tahu ide kalian kalau mau pakai IoT segala macam, keren kali sih itu. Ya mungkin itu saran sedikit aja ya teman-teman ya. Itu balik lagi ke teman-teman, but at least project kalian udah selesai dan ini bisa jadi portofolio yang bagus buat teman-teman semua untuk nanti mungkin kalau kalian udah lulus buat kalian bersaing di kancah industri ya teman-teman ya. Dan last but not least, aku cuma punya satu pertanyaan. Kenapa kalian nggak demoin aplikasinya guys? Web sama mobile-nya. Kenapa nggak di-demoin teman-teman? Bubur-bubur aduk-aduk Neraspin. Dari waktu tadi. Oh, takutnya nggak sempet ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa nih, Respir mungkin berarti tadi nggak sempat waktunya. Tapi benar selesai ya, udah selesai aplikasinya ya. Udah aman ya semuanya. Oke, nanti kita download ya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman kelompok yang lain boleh dipersiapkan juga buat project aplikasinya. Kalau bisa mungkin kalian demoin juga, jadi kita tahu gambaran aplikasinya kayak mana tuh ketika dipegang oleh user. So, itu aja teman-teman dari aku. Thank you buat teman-teman Respir. Aku presentation itu up of it. So I hope I can see you guys next time ya. Thank you semuanya. Balikin ke Kak Olive lagi. Oke, thank you Kak Agis. Benar banget ya teman-teman kata Kak Agis, mungkin untuk feedback, saran, dan masukan boleh banget nih teman-teman didiskusikan ya teman-teman. Dan untuk feature development-nya teman-teman itu boleh banget ya teman-teman, bagus tadi sarannya, tinggal teman-teman gimana eksekusinya aja nih teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua, kalian keren banget. Mungkin itu aja, kita kasih applause sekali lagi teman-teman. Teman-teman udah boleh lower hand, semangat. Oke, selanjutnya